Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas dasar-dasar komponen, yaitu tentang state progress bar. Merupakan komponen yang digunakan untuk menampilkan proses dalam bentuk step by step. Untuk lebih jelasnya, kita buat project baru dengan nama state progress. Untuk step progress itu ada di user interface. Ini dia step progress bar. Untuk melihat hasilnya kita tes di emulator. Scan barcode-nya. Nah, inilah tampilannya. Kita lihat propertinya. Di sini ada animasi durasi, ini background color, dan ini deskripsi color. Kita bisa ganti untuk warna-warnanya. Ini adalah current state number. Ini dimulai dari nomor berapa. Misalnya kita mulai dari nomor 2. Nah, dia pindah. Kita mulai dari nomor 1. Ini length space-nya. Ini space increment-nya. Dan ini adalah item-itemnya. Di sini sudah ada default-nya yaitu item 1 sampai item 5. Kita buat contohnya yaitu mengupload data. Pertama, data diri. Lalu koma untuk memisahkan di tiap stepnya. Yang kedua, data orang tua. Selanjutnya, konfirmasi. Kita buat 3 step di sini. Nah, di sini sudah muncul 3. Jangan lupa di max stepnya kita ganti menjadi 3. Jadi sebanyak item yang kita buat. Oke, untuk selanjutnya itu ada max description line. Dan ini yang tadi. Jumlah item yang kita buat. Ini untuk ukuran font deskripsinya. Kita buat misalnya 14. Ini font type-nya. Dan ini state line-nya. Kita ubah misalnya agak kecil 5. Untuk line-nya berubah lebih kecil. Ini state number background-nya. Dan masih banyak untuk pengaturan warnanya. Silahkan dicoba. Ini state number, kita coba misalnya 14. Nah, ini dia tampilannya. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan desainnya. Kita masuk cara penggunaannya. Di sini kita main visible layout. Kita masukkan layout. Kita pilih yang vertikal. Untuk lebar tingginya kita fullkan. Namanya kita ganti dengan layout data diri. Misalnya kita masukkan di sini label. Ini untuk menginputkan nama. Ini sebagai label nama. Lalu masukkan text box. Kita beri lebarnya full. Background colornya kita ganti warna light gray. Untuk layoutnya kita rubah untuk lebarnya menjadi 80%. Supaya tidak terlalu ke kiri untuk komponennya. Nah, screen 1 kita ubah untuk horizontalnya menjadi center. Kita masuk lagi ke text box. Untuk hintnya kita hilangkan saja. Kita ganti nama text box-nya itu text box nama. Selanjutnya kita masukkan spasi. Memberikan jarak antara komponen. Kita beri jaraknya 10 untuk tingginya. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk data selanjutnya yaitu alamat. Ini rubah menjadi label alamat. Dan masukkan lagi untuk text box. Kita duplikat saja yang ini. Namanya kita ganti dengan text box alamat. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi spasi. Kita duplikat yang ini. Dan masukkan layout. Kita masukkan yang horizontal dengan lebar full. Di dalamnya kita masukkan button dengan nama selanjutnya. Backgroundnya kita ganti sesuai dengan warna state progress-nya. Itu warna gray. Untuk layout ini, yang horizontalnya kita right-kan. Oke, inilah desain untuk data diri. Selanjutnya kita desain untuk data orang tua.
Kita klik kanan di layoutnya, lalu pilih duplikat. Nah, di sini kita tinggal ganti namanya aja. Ini kita ganti dengan nama layout data ortu. Ini nama orang tua. Textboxnya kita ganti yaitu nama ortu. Selanjutnya yang ini kita ganti dengan alamat ortu. Dan textboxnya kita ganti juga alamat orang tua. Kita singkat saja ortu. Selanjutnya kita duplikat lagi untuk konfirmasi. Klik kanan lalu duplikat. Pastikan kita berada di layoutnya. Ini kita ganti dengan nama layout konfirmasi. Nah, untuk komponennya ini kita hilangkan semua. Pertama, text box. Misalnya kita masukkan di sini checkbox. Ini hanya contoh penggunaannya, Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk text checkbox ini kita ganti dengan data saya sudah benar. Lalu buttonnya kita ganti menjadi simpan. Kita ganti namanya supaya bisa membedakan nanti. Ini button simpan. Yang ini orang tua. Kita cari buttonnya. Ini dia button. Kita ganti namanya button ortu. Selanjutnya untuk data diri, kita cari lagi buttonnya yang ini. Ganti namanya button data diri. Karena kita menggunakan metode visible layout, kita buat defaultnya yang tampil pertama adalah layout data diri. Ortu kita hilangkan checklist visible-nya jadi false, dan begitu juga untuk konfirmasi. Jadi yang visible itu atau yang tampil itu hanya data diri. Dan kita masuk ke blok. Pertama kita pilih state progress. Di sini ada dua event. Yang pertama event error, yang kedua state item click. Nah, apabila item angka ini diklik, maka apa yang dilakukan? Maka di sini ada output state number-nya. Kita contohkan untuk berpindah. Kita masukkan if di dalamnya. If state number sama dengan 1, berarti nomor 1. Pertama kita defaultkan dulu untuk layoutnya. Kita visibelkan semuanya. Ini menjadi false. Data diri, ini data orang tua. Dan ini untuk konfirmasi. Kita set defaultnya semuanya hilang dulu. Jika 1 maka kita tampilkan data diri. Kita set visible-nya menjadi true. Selanjutnya kita duplikat. Jika 2, maka data orang tua visible-nya true. Dan jika 3, maka untuk konfirmasi. Selanjutnya kita pilih step progress. Lalu kita pilih current state number. Nah, kita set di sini yaitu state number. Jadi berpindah untuk item aktifnya. Oke, kita coba tes. Misalnya kita klik yang nomor 2, maka pindah ke data orang tua, konfirmasi, lalu pindah ke konfirmasi, pindah ke 1, maka pindah ke nomor 1. Selanjutnya kita buat untuk validasi. Misalnya harus lengkap di setiap stepnya. Jika tidak lengkap maka tidak bisa pindah. Kita pilih button data diri. Kalau kita buat untuk validasi, ini kita buang.
jadi tidak bisa pindah. Pindahnya menggunakan button. Nah, di event button data diri ini kita masukkan if. Kita cek dulu apakah data nama dan alamat sudah diisi. Masukkan n di sini. Kita beri external input. Lalu pilih text, lalu pilih is empty. Kita cek dulu untuk data nama, untuk teksnya. Pilih teks. Maaf, ini kita ganti dengan or. Jika data nama kosong atau yang alamat kosong, ini ganti dengan alamat, maka kita keluarkan alert. Kita masukkan lagi komponen yaitu notifier. Pilih notifier. Kita keluarkan alert atau notif. Lengkapi data. Jika sudah lengkap, maka kita pindah ke state selanjutnya yaitu state nomor 2. Kita pilih state progress bar, lalu kita pilih lagi current state number. Berarti dia pindah ke nomor 2. Lalu kita set visible layoutnya. Kita pilih visible, data diri kita falsekan. Jadi yang true itu selanjutnya data orang tua. Untuk konfirmasi juga false. Ini true. Oke. Nah, ini untuk step pertama. Selanjutnya kita step kedua. Kita duplikat aja ini. Kita ganti buttonnya itu button ortu. Ini diganti dengan nama ortu. Ini alamat ortu. Maaf, yang pertama tadi di sini kita ganti menjadi 2. Ini jadi 3. Ini kita falsekan. Yang kita truekan adalah layout konfirmasi. Nah, selanjutnya untuk simpan. Ini simpan. Karena kita menggunakan checkbox, kita cek juga validasinya. Kita pilih layout konfirmasi, lalu pilih checkbox. Kita cek apakah sudah di checklist. Kita masukkan if di sini. Jika sudah di checklist, maka kita simpan. Jika tidak, maka kita keluarkan alert. Ini kita buang. Centang kotak persetujuan. Jika sudah, maka kita simpan di database. Silahkan Anda lanjutkan. Oke, kita coba tes. Kita tekan button selanjutnya. Maka keluar alert lengkapi data. Jika kita klik nomor 2, dia tidak akan pindah. Selanjutnya kita coba input data. Misalnya ini datanya. Lalu selanjutnya, maka pindah ke step nomor 2. Kita tekan button selanjutnya, maka keluar alert lengkapi data. Kita lengkapi datanya. Lalu selanjutnya, oke, kita sudah masuk ke step nomor 3. Lalu simpan. Keluar alert yaitu centang kotak persetujuan. Lalu simpan. Nah, datanya tersimpan di database. Itulah cara penggunaan state progress bar. Semoga mudah dipahami untuk cara kerjanya. Silahkan di subscribe channel Kelas Kudolar ini untuk mendapatkan informasi atau video terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.